Untuk kalian supaya bisa satu kamar, nah sambil ngambil zam-zam dan juga koper, kalian sambil nyari-nyari orang. Nah satu kamar tuh kan 3 orang. Nah kalian nyari-nyari tuh dari bandara tuh kita tuh harus tahu nih kira-kira yang mau sekamar sama kita siapa gitu. Cari 2 orang lagi gitu kan. Halo, assalamualaikum guys. Oke, sekarang saya akan memberikan tips atau cara dan proses dari turun dari bandara atau mungkin pas OTW bandara kali ya. Nah, diusahakan kita itu ke sono itu pakai baju lengan panjang, kalau enggak pakai jaket ya. Baju lengan pendek pakai jaket. Yang jelas kalau bisa tertutup gitu semuanya. Kemudian pakai sarung tangan dan masker itu wajib sih sebenarnya. Karena rawan-rawan juga terkena di bis atau terkena di pesawat seperti itu. Dan naudzubillah min dzalik, ya semoga tidak ada yang terkena. Karena kalau dilihat tuh bisnya itu bis lama gitu, jadi jarang dirawat gitu. Jadi rawan-rawan juga di bis, hati-hati juga di bis gitu. Kalau di pesawat sih steril ya, maksudnya kan pesawat itu kan antara penerbangan ke penerbangan kan 1 minggu itu pasti udah diberesin, udah dibersihin lain-lain ya. Kalau bus itu kemarin kelihatannya kayak kumuh banget gitu kan, jadi harus terlalu diperhatikan gitu. Nah, pas berangkat dari Madinah ke Jeddah pakai bis itu kurang lebih perjalanan 5 jam lah ya. Dengan apa namanya, di tengah-tengah itu berhenti, di setengah perjalanan berhenti. Dan kalau misalkan perjalanannya malam, kemarin itu saya malam itu qadarullah ya, masjid itu udah tutup gitu. Masjidnya udah tutup, udah tengah malam. Kemudian WC juga tutup, jadi kalau mau kencing ya harus di padang pasir gitu, bawa air sendiri untuk cebok. Nah, kalau misalkan siang mungkin buka ya, kalau misalkan sampai tempat pemberhentiannya itu atau kalau kita biasa bilang kan sasko ya. Nah, sampai di saskonya itu misalkan di waktu zuhur itu berarti masih buka gitu. Tapi kalau misalkan udah agak lengser sedikit, sekitar jam 1, jam 2, jam 2, jam 3 lah. Kan karena zuhurnya kan jam 1 kurang. Kalau udah sampai jam 2, jam 3 nggak tahu ya itu bakal buka apa enggak masjidnya. Intinya siapin air dari jamiah, dari kampus itu siapin air aja untuk persediaan minum dan juga untuk cebok pas kencing gitu kan. Tapi kalau nggak pakai air juga kan bisa pakai batu, cuman ya enakan pakai air lah tetap aja. Itu buat jaga-jaga aja sih, takutnya WC itu tutup pas di Sasko itu kan kadang udah perjalanan lama di bis itu kan kadang pengen kencing gitu kan. Nah, intinya bawa air putih juga dari sono minimal 2 botol lah. Setelah dari Sasko itu kita berangkat lagi sampai ke bandara. Setelah bandara itu pasti itu langsung disuruh check in. Nah, caranya gimana? Ini tipsnya ya. Jadi begitu turun dari bis, ini supaya kalian nggak ngantri, nggak dapat antrian yang di akhir gitu. Jadi biar dapat antrian cepat gitu. Kalau misalkan bis udah sampai, ya semoga aja kalian busnya yang pertama nyampe. Karena bus 1 itu belum tentu nyampe duluan. Waktu itu saya bis 5 itu nyampe pertama. Nah, caranya itu begitu turun, itu jangan langsung ngambil-ngambil koper. Itu kita ngambil troli yang apa namanya, alat untuk membawa koper itu. Kita langsung ambil. Nah, terus kita balik, itu kan biasanya supir tuh udah buka bagasi gitu, ada yang orang ngeluarin koper gitu kan. Nah, baru itu kita ambil kopernya langsung gasken ke check-in. Karena biasa langsung suruh check-in di situ tuh. Kemarin kita sempat telat 1 jam, KJRI-nya sempat dimarahin. Kita ada petugas KJRI juga. Tapi bisa lah, soalnya kan nggak telat-telat amat sih gitu. Cuman telat dari perjanjiannya aja. Janjinya jam berapa ya kemarin tuh? Pokoknya telat kurang lebih 1 jam. Diusahakan, karena di bandara itu kan kita lama ya nunggu pesawat, itu sekitar 1,5 jam, cukup lama sih. Nah, itu kalau bisa jangan terlalu banyak interaksi dengan orang-orang rame gitu kan. Kalau ngobrol biasa aja gitu, jarak juga. Karena rawan-rawan sih gitu kan. Kita kan nggak tahu siapa yang kena siapa yang enggak kalau pas berangkat gitu kan. Nah, habis itu kalian pokoknya jaga-jaga jarak, dan kalau bisa sih kalian beli hand sanitizer sendiri ya, walaupun di pesawat juga dikasih, tapi kan di bisnya itu kan rada-rada rawan juga gitu kan. Nanti pas masuk pesawat udah duduk nanti baru dibagiin hand sanitizer. Nah, kalau misalkan kalian sudah di bandara terus terbang ke Indonesia, nah sudah sampai di Indo, itu kalian bakal langsung diarahkan ngambil koper, kemudian ngambil zam-zam. Nah, ininya tempat keluarnya zam-zam sama tempat keluarnya koper beda, karena beda bagasi. Jadi kalau kalian udah selesai ngambil koper, kalian langsung ke ujung. Di situ di ujung itu ada
pembagian zam-zamnya itu ntar keluar sendiri. Tapi biasanya itu zam-zamnya tuh keluarnya telat, sekitar setengah jam setelah kopernya meluncur, baru zam-zamnya meluncur gitu loh. Nah, oh ya, jangan lupa ya, tadi di awal harusnya udah berdoa dulu sama Allah supaya diselamatkan dari penyakit ini gitu kan, supaya semuanya cepat pulang ke rumah masing-masing. Kemudian setelah dapat zam-zam itu biasanya kemarin tuh ada makan malam dari tentara itu, ada nasi kotak. Kalian ambil aja pas udah selesai ngambil zam-zam, terus minta nasi kotak nggak apa-apa. Nah, nanti kan dikasih ini di bandara kan dikasih ini kalung, langsung dipakai itu. Harus langsung dipakai, kalau nggak dipakai nanti dimarahin sama tugas tentara. Kemarin juga banyak yang dimarahin karena nggak dipakai. Nah, setelah itu tipsnya untuk kalian supaya bisa satu kamar. Nah, sambil ngambil zam-zam dan juga koper, kalian sambil nyari-nyari orang. Nah, satu kamar tuh kan 3 orang. Nah, kalian nyari-nyari tuh dari bandara tuh kita tuh harus tahu nih kira-kira yang mau sekamar sama kita siapa gitu. Cari 2 orang lagi gitu kan. Cari itu di bandara. Pas udah turun dari pesawat itu udah mulai nyari. Kalau bisa WhatsApp lah, chat. Nanti ini kita bareng. Nah, barangnya gimana? Kalian tuh di bandara itu pas udah ngambil koper dan juga ngambil zam-zam dan juga nasi kotak, itu kalian harus bareng-bareng tuh bertiga tuh. Dari keluar bandara itu harus bareng dan satu bus. Yang paling penting satu bus, karena kalau beda bus itu mana mungkin satu kamar. Jadi kalau beda bus itu nggak bakal mungkin satu kamar. Jadi kayak yang satu kamar itu satu bus. Nanti dikelompokkan, satu kelompok itu satu bus. Dan dari satu bus itu kan ada beberapa kamar kayak gitu. Nah, setelah sampai Wisma Atlet dari bus, itu biasanya bus Damri, itu gratis karena fasilitas. Itu pas sampai Wisma Atlet, itu prosesnya lama banget guys. Lama banget. Pokoknya kalian semakin cepat masuk bis, semakin cepat bisnya berangkat duluan, maka semakin cepat juga masuk Wisma Atlet. Soalnya nunggunya capek gitu loh. Setelah sampai Wisma Atlet itu kita langsung suruh nunggu dulu satu persatu. Karena barangnya tuh dikeluarin dulu, disemprot dulu semua barangnya sama petugas tentaranya. Terus kalian turun satu persatu ngambil barang. Habis itu dikumpulin satu kelompok itu, terus dikasih kartu, entah warna merah, warna putih, atau warna hitam. Kemarin kita dapat kartu warna hitam. Itu nggak ada apa-apa, cuman ini aja buat pembeda antara kelompok mungkin ya. Setelah masuk ke aula itu, nanti ada aula, ada tempat duduk, ada kursi-kursi. Nah, di situ tuh disuruh ngisi formulir. Nah, disuruh ngisi formulir. Nah, yang udah selesai kan disuruh kumpulin. Nah, kumpulin. Nah, setelah dikumpulin itu boleh masuk itu ke ruang. Jadi ada ruangan lagi dalam. Itu ruangan untuk pembagian kamar. Nah, di situ udah di setiap meja itu ada 3 kursi. Nah, itu sekali maju itu bertiga. Nah, jangan sampai kalian majunya itu pisah. Yang bertiga ini dari bandara. Majunya itu langsung serentak bertiga gitu loh. Misalkan udah ada kursi yang kosong nih. Set. Nah, mereka kursi kosong tuh langsung 3-3-nya ini berangkat gitu kan. Langsung isi tuh bertiga langsung. Kalau kalian sendiri juga nanti langsung dikasih. Kalau kegiatan di Wisma Atletnya sih sebenarnya udah sama itunya, cari temennya lagi gitu sisanya kayak gitu. Kalau misalkan kalian masuk ruangan itu ternyata ada satu bangku yang kosong, tapi kalian udah punya temen, kalian jangan masuk situ karena nanti bisa jadi kalian sama TKI, karena rawan juga sih TKI, karena kan mungkin bukan memojokkan, tapi kemarin juga banyak yang dari TKI gitu lah qadarullah. Nah, insya Allah kalau misalkan udah dapat teman yang kira-kira aman lah insya Allah ya. Ini kita tuh dikurung 4 hari karena nunggu hasil tes swab. Tes swab itu kan karena banyak orang jadi nunggunya tuh 3 harian. Jadi sampai sono besoknya tes swab terus nunggu 3 hari, jadi totalnya 4 hari di Wisma Atlet kayak gitu. Nah, kalau buat keluar atau enggak Wisma Atlet itu kita nggak boleh keluar dari situ sebelum dapat surat kesehatan sama surat jalan. Nah, kalau misalkan belum dapat surat jalan dan surat kesehatannya, kita nggak boleh keluar. Nah, gimana kalau mau jajan? Jadi nanti di gerbang Wisma Atlet itu di depan Tower 9 itu kan ada gerbang, itu kita boleh jajan di situ. Jadi ada penjualnya di situ, nawar-nawarin, ada gorengan, ada batagor, ada mie, ada janganlah. Jadi seperti itulah intinya, dari semua ini kita harus tetap berdoa sama Allah supaya dimudahkan step demi step gitu loh. Kalau misalkan kita nggak berdoa sama Allah ya sama aja boy, tidak berguna gitu loh. Oke, mungkin gitu aja tips-tips dan step demi step kegiatan dari bandara sampai Wisma Atlet itu udah to the point banget gitu kan. Secara gambaran besar itu sudah terjawab.
Tapi mungkin ada beberapa yang belum diutarakan, cuman nanti juga bakal diarahkan sama pihak tentara di sana. Ini cuma gambaran aja supaya kita nggak kaget pas nanti udah sampai sono. Mungkin gitu aja guys. Kalau misalkan ada salah kata, mohon maaf ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.